Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Rifatul Ulia dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan membahas pembelahan sel secara mitosis. Nah, sebelumnya, apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh kedua sel, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang melibatkan pembagian inti kromosom dan sitoplasma untuk membentuk dua sel anak yang identik secara genetik. Pembelahan sel secara mitosis terdapat dua fase, yaitu yang pertama interfase dan yang kedua yaitu fase mitotik. Nah, dalam fase mitotik ini terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama itu tahap interfase. Tahap ini paling lama dari pembelahan sel. Nah, di sini nukleus dan membran inti sudah terlihat jelas. Kromosom belum berbentuk X, masih berbentuk benang-benang kromatin. Organel ini namanya sentrosom. Nah, di tahap interfase ini terdapat 3 fase, yaitu G1, sintesis, dan G2. Di proses G1, sel dan organel mengalami pembesaran. Di proses sintesis, mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Sedangkan di proses G2, setelah mengalami G1, akan terbelah dan akan mengalami pembelahan berikutnya. Yang kedua yaitu tahap mitotik. Tahap pertama dalam tahap ini yaitu tahap profase. Dalam pembelahan ini, benang-benang sudah mulai terbentuk. Benang-benang tersebut akan memendek menjadi kromatin, dan kromatin akan membelah menjadi kromosom. Nukleus dan membran inti akan menghilang. Dan sentrosom akan mengalami pembelahan yang dinamakan sentriol. Nah, dan sentriol ini akan muncul dengan benang-benang spindle. Nah, yang kedua dari tahap mitotik ini yaitu tahap metafase. Di sini, kromosom akan berjejer dan menempel di benang spindle. Nah, di benang spindle ini terdapat kinektor yang membuat kromosom ini menempel pada benang spindle. Jadi, kromosom ini bisa menempel di benang spindle karena adanya kinektor. Selanjutnya, tahap ketiga dari tahap mitotik yaitu tahap anafase. Di sini, kromosom ditarik oleh benang-benang spindle kedua kutub yang berlawanan. Nah, kromosom di sini yang ditarik oleh benang-benang spindle ini nantinya akan menjadi kromatin. Tahap terakhir dari tahap mitotik ini yaitu tahap telofase. Dalam tahap telofase akan mengalami sitokinesis. Nah, sitokinesis di sini adalah pembelahan sitoplasma, yang dimana sel induknya yang hanya satu akan terbelah menjadi 2. Lalu, kromosom yang tadi akan berubah menjadi benang-benang kromatin, serta nukleus dan membran inti akan muncul kembali. Sentrosom akan berubah menjadi sentriol dan akan berubah lagi menjadi sentrosom karena membelah menjadi 2.